Pendeta ini berkhotbah dengan tidak baik karena khotbahnya monoton, terlalu lambat, jelek, tidak memberikan semangat, lemes, bikin ngantuk, tapi juga nggak punya kesaksian yang heboh, tidak memberikan ilustrasi, nggak sistematis, dan yang dikhotbahkan itu saja. Damai di hati, jumpa lagi dengan saya Pendeta Priska Waluko. Jangan dulu keluar dari video ini saudara, karena saya tahu bahwa ada sebagian besar orang yang ketika melihat video dari seorang pengkhotbah atau pendeta mulai memilih untuk keluar saja dari video karena merasa pendeta ini berkhotbah dengan tidak baik, karena khotbahnya monoton, terlalu lambat, jelek, tidak memberikan semangat, lemes, bikin ngantuk, tapi juga nggak punya kesaksian yang heboh, tidak memberikan ilustrasi, nggak sistematis, dan yang dikhotbahkan itu saja. Nah saudara, saya ingin memberikan suatu pemahaman kepada saudara bahwasanya si pengkhotbah atau pendeta akan memberikan sebuah khotbah yang menarik. Itu juga tergantung dari respon saudara-saudara terhadap khotbah pendeta tersebut. Ibarat disajikan makanan di hadapan saudara dan saudara meresponi makanan itu dengan malas, tidak punya selera, tidak punya semangat makan, maka pasti makanan itu juga akan dinikmati dengan tidak enak ya, tidak akan enak di dalam mulut saudara untuk dinikmati. Demikian juga khotbah saudara. Ketika saudara duduk untuk mendengarkan firman Tuhan, tapi kemudian saudara tidak punya semangat mengikuti khotbah dengan santai-santai saja, tapi juga mungkin karena sudah bosan mulai melihat handphone ya, mulai bicara kanan kiri, mulai mengantuk, itu semua akan memberikan suatu pengaruh untuk si pendeta dalam berkhotbah, sehingga itu juga akan membuat pendeta saudara atau pengkhotbah tidak punya semangat dalam berkhotbah. Karena itu saudara, ketika saudara mengharapkan pendeta saudara atau pengkhotbah memberikan khotbah yang menarik, maka saudara juga harus merespon dengan sukacita ketika khotbah disampaikan, dengan semangat, karena saudara berdoa kan sebelum mendengar khotbah, maka percaya Roh Kudus akan bekerja. Karena itu saudara, jangan melihat orangnya, jangan melihat pendetanya, tetapi mari melihat bahwa ada kuasa Roh Kudus yang bekerja di balik penyampaian firman Tuhan dari si pendeta ini atau pengkhotbah ini. Maka saudara pun akan meresponi khotbah yang disampaikan dengan sukacita. Saudara akan duduk dengan tenang dan sungguh-sungguh menyatakan saudara lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau saudara sudah menampilkan respon yang seperti ini, maka si pengkhotbah juga akan punya semangat dalam berkhotbah. Dia akan berkhotbah dengan semangat, sangat antusias, khotbahnya akan fresh, dia akan memberikan khotbah yang berbobot, mantap, menggugah saudara, tidak bikin ngantuk, tapi juga dia akan memberikan sebuah khotbah yang sungguh-sungguh membangkitkan iman percaya saudara kepada Tuhan. Karena itu saudara, sekali lagi saya mengajak, ketika saudara mau mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah-ibadah, duduklah dengan tenang, arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan, berdoa mohon tuntunan Roh Kudus, sehingga saudara akan sungguh-sungguh diberkati lewat penyampaian firman Tuhan yang disampaikan oleh si pengkhotbah. Karena itu saudara, ingatlah bahwa Matius 4 ayat 4 berkata, bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tuhan Yesus memberkati. Jika Anda merasa diberkati, jangan lupa subscribe, share, like, and comment. Terima kasih.